buy on weakness masih cukup, kencang begitu ya dirasakan di bursa domestik kita saat ini? Kalau misalkan dilihat sih sebenarnya masih lanjut lagi ya kalau misalnya kita lihat, soalnya udah mulai banyak inflow-inflow juga walaupun dinamika MSCI juga dan juga kemarin ada FTSE juga yang ngurusin terkait dia membekukan juga rebalancing-nya. Ini juga akhirnya ngelihat bahwa kemarin pun sebenarnya itu kayak pas kemarin ada MSCI itu mengalami penurunan itu sebenarnya kayaknya udah apa ya, kayak anggapannya investor-investor itu yang menunggu banget untuk ada penurunan itu dan ketika itu terjadi akhirnya investor-investor asing juga udah mulai masuk kan tuh, udah mulai masuk dan sekarang kita lihat udah mulai rebound lagi. Walaupun kalau misalnya aku lihat tuh segala macam dari segi investor asing ini dia mungkin masih belum terlalu berani-berani juga karena dari lembaga rating segala macam udah mulai nurunin, tapi kita masih lihat sih prospek ke depannya ini sebenarnya masih oke juga. Karena kalau misalnya kita lihat saham-saham Konglo yang tadinya sempat mengalami penurunan ketika MSCI ngeluarin pengumuman itu, yang udah sampai ARB beberapa hari itu hari ini malah banyak rebound, terutama saham-sahamnya Pak Prayogo juga hari ini apa ya naiknya tuh udah sampai belasan persen segala macam itu. Jadi ini ada mungkin sebagai sinyal bagus juga ke market bahwa sepertinya ini akan menjadi apa semacam mungkin bukan bull market, mungkin akan menjadi uh, konsep baru lagi di mana ini nanti kedepannya saham-saham Konglo ini masih bisa in play walaupun MSCI masih ada meragukan terkait uh, proses granularitas yang ada 1%, 2%-nya itu di bursa efek, terutama kayak gitu sih gambarannya. Oke, yang cukup menarik juga, sebetulnya seperti apa ya, sinergitas antara, pemerintah, dengan, pihak swasta begitu ya. Karena kemarin, tadi malam begitu Pak Presiden juga menerima, permohonan audiensi dari 5 pengusaha, atau crazy rich nasional begitu ya. Salah satunya adalah, Prayoga Pangestu, Antoni Salim, kemudian Franky Wijaya, Boy Thohir, serta Aguan begitu ya, ataupun juga Sugianto Kusuma. Nah, pandangan dari para pelaku pasar seperti apa? Karena, nama-nama yang disebutkan, nama-nama yang ini, yang melakukan audiensi ini kan juga sebetulnya nama-nama di balik sejumlah emiten yang ada di Betul. bursa kita begitu ya. Seperti apa mungkin, pantauan dari para pelaku pasar dan mungkin juga, ekspektasi dari pertemuan ini yang tercerminkan juga kepada pergerakan harga? Kalau misalnya hari ini sih saham-saham Pak Prayogo itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk itu dan itu rata hampir semuanya itu bahkan semuanya itu di zona hijau sampai sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat juga saham-sahamnya kalau misalnya Pak Antoni Salim kan dia punya saham-saham yang emang MSCI Play, ada juga saham yang benar fundamental. Kalau yang fundamental mungkin ya pergerakannya nggak gitu signifikan. Kalau misalnya tadi pas aku lihat sekarang sih aku tadi barusan belum cek lagi pas tadi kurang lebih jam 11-an gitu aku cek kurang lebih di minus 0, sekian persen. Tapi kalau misalnya kita lihat dari Bumi, dari BRMS, terus dari Dinet segala macam itu juga masih mengalami kenaikan cukup signifikan. Terus kalau misalnya kita lihat dari Sinamas kan juga dia basically fundamental, dan fundamental itu masih saham-saham fundamentalnya masih cukup relatif ada kenaikan dan juga ada penurunan, jadi masih 50-50. Kalau misalnya kita dan lihat dari Pak Aguan sendiri itu saham-saham terutama kan dia PANI dan juga CBDK, PANI dan CBDK itu mengalami penguatan juga, jadi tadi sempat 2-3%. Dan itu kan memberikan sinyal positif juga bahwa dan kemarin kita lihat di CNBC Economic Outlook bahwa Pak Dian selaku Dewan Komisioner OJK itu menjelaskan bahwa Indonesia itu pengen dibuat supaya Indonesia incorporated gitu. Jadi ini langsung datang ke kediaman Pak Prabowo ya. Jadi Konglo ini langsung datang ke sini, ini juga salah satu langkah sih yang, dan ini langkah konkret yang lumayan cukup besar karena kita lihat ini konglomerat besar ini yang masuk ke kediaman Pak Prabowo. Ini kan nunjukin bahwa visi Pak Prabowo ini sangat-sangat apa ya, sangat konsisten terhadap visi Indonesia ke depan, dan juga dia dari Danantara juga masuk. Ini udah sangat-sangat solid gitu dari segi fundamentalnya, dan juga kita ngeliat prospek ekonomi ke depannya dari Economic Outlook. Kemarin Pak Doni juga menjelaskan bahwa banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bagus di dalam Danantara. Dan yang kedua, Pak Purbaya juga beberapa kali udah nyebutin juga kan bahwa dia pengen supaya dari sektor swasta dan juga dari sektor dalam negeri itu dia bisa beriringan untuk bisa mengangkat ekonomi Indonesia. Nah, dari sekarang ini sepertinya Pak Prabowo ini pengen supaya dari sektor swasta ini juga makanya kemarin konglomerat itu diundang ke kediamannya, sampai akhirnya ini kita mau ngeliat nih ke depannya seperti apa, dan akhirnya dengan keadaan seperti ini kan ini sesuai dengan visi apa yang dicanangkan dari beberapa bulan lalu, terutama sejak Pak Purbaya datang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan, di mana dia pengen supaya Indonesia itu swastanya gerak, dan juga dari segi sektor, maksudnya dari BUMN itu juga gerak, jadi beriringan bersama-sama. Dan ini kita lihat dari kemarin, semoga ini trajektorinya ke depan tetap bagus sih, karena kalau misalnya trajektori ke depan
kita lihat sih 6-7% itu di akhir tahun ini bisa untuk benar-benar kecapai gitu. Oke, oke. Tapi potensi penguatan untuk saham-saham konglomerasi ke depannya, apakah masih cukup terbuka lebar begitu? Tadi seperti disampaikan Mas Gelson ya, sudah ada inflow, bahkan inflow asing juga masuk ke saham-saham Prayoga Pangestu termasuk Betul. salah satunya begitu, seperti apa? Kalau misalnya kita lihat pertama gini loh kan, OJK yang menjadi tujuan utama OJK saat ini adalah granularitas dari saham-saham kepemilikan saham yang 1%. Nah, 1% ke atas ini penting kenapa? Karena ini bakal ngelihat data-data ini ke publik. Jadi publik itu bisa menilai kurang lebih ini 1% tuh kepemilikan siapa aja, pemilikan siapa, nomininya di belakang tuh siapa aja. Mungkin kalau dari segi pemilik perusahaan-perusahaan yang ada di bawah di 1% ini siapa aja. Dan ini nanti trickle down-nya adalah ke pandangan MSCI juga nanti bisa kelihatan bahwa oh ternyata isi gini. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang ada di MSCI, pasti kan MSCI juga bisa ngeliat tuh. Kalau misalkan sesuai, pasti nanti dia juga keluarin juga tuh saham-sahamnya itu. Tapi kalau misalkan ternyata bagus, dan kalau misalkan bagus ini kan nanti juga ujungnya, oh berarti dapat trust dari MSCI dan ini berpotensi untuk mengalami kenaikan juga. Tapi itu kan masih wait and see. Kalau misalkan kemarin kita lihat dari Bu Friederike sendiri menjelaskan bahwa rencana ini untuk benar-benar semua saham itu dipublish tingkat granularitas dan kepemilikan saham yang 1% ini kurang lebih di Februari akhir dan juga awal Maret kalau salah kemarin tuh. Jadi kita masih perlu wait and see. Tapi kalau misalnya kita lihat dari hari ini, sepertinya swasta ini udah mulai sedikit dikasih kelonggaran sedikit karena kemarin itu IHSG juga mengalami penurunan kan karena sektor swastanya dan juga swasta ini kan yang main MSCI cukup banyak gitu kan. Jadi dengan keadaan seperti ini harusnya kita masih perlu wait and see walaupun hari ini naik, tapi kita perlu ngelihat dari benar-benar yang data granularitas itu seperti apa nanti kelanjut.